Membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, Provinsi Riau menyimpan kekayaan alam yang beragam. Keindahan Riau bukan hanya panorama, tapi juga harmoni kehidupan alam dan adat. Rama-rama. Bentuknya kayak lobster dan kepiting ya Pak ya? Enggak. Ya, ini dia. Oh, agak kecil ya. Sekarang saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Caranya hanya disangrai aja. Jadi selama kita nyangrai sagunya harus terus dibolak-balik. Sagu gobang. Nah, ini nanti akan dihidangkan bareng sama rama-rama. Makan. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya, Bu? Enak. Coba saya cobain. Dagingnya susah, Pak. Membentang dari lereng Bukit Barisan hingga Selat Malaka, Provinsi Riau menyimpan kekayaan alam yang beragam. Di daerah Bengkalis, pesisir timur Riau, masih menetap suku asli hutan yang kuat memegang adat istiadat. Masih tentang mengeksplor keragaman suku yang ada di Indonesia. Seperti sekarang saya bersama dengan suku asli hutan. Ini ada Bang Wira dan juga Bapak Muner. Kita mau mencari satu binatang yang menurut saya namanya unik sekali. Rama-rama. Kali ini saya mau mencari penghuni bakau yang tinggal dalam gundukan tanah. Mbah Muner dapat. Ini karena lokasinya memang harus di rawa-rawa dan juga berlumpur seperti ini. Saya jalannya agak susah. Jadi memang habitatnya dia tuh tempatnya harus lumpur ya Pak ya? Iya. Mana coba lihat. Nah, Pak Munir dapat. Ih, besar. Besar. Ukurannya besar. Pak. Jalan. Setelah sarang ditemukan, bagian atas harus dibongkar sampai didapat lubang persembunyian. Barulah mencari jalur air untuk memompa lubang supaya rama-rama mau keluar. Nah, ini bentuknya kayak lobster dan kepiting ya Pak ya, cuma bedanya dia buntutnya ini seperti udang. Tuh belakangnya begini, depannya ada capitnya. Tuh. Ini besar ukurannya. Ini ya besar, ini yang paling besar. Ini paling besar. Ukuran segini ya, berarti ngambilnya kita harus dari buntut. Tidak mudah untuk bisa memancing rama-rama keluar sarang. Butuh tenaga ekstra untuk memompa kaki dalam lumpur. Selain itu, gerakan rama-rama sangat gesit saat terancam. Bukan seperti ini berarti. Sininya. Dapat. Mana. Bah dapat. Itu. Dapat satu. Bah Muner dapat satu. Wih, rama-ramanya dapat lagi Bah Muner. Ternyata ini sarangnya kalau saya lihat mirip sama sarang kepiting, hanya bedanya ini dia lebih tinggi tumpukannya dan juga bolongannya ada di atas. Kalau kepiting dia ada dari samping. Lubang dia dekat samping. Dekat samping dia punya lubang tetap. Ya, ini dia. Ini dia. Oh, agak kecil ya. Ikan dia. Ini agak kecil. Kecil. Ya, agak kecil. Ini kecil ya, Bah. Bentuk tubuh rama-rama memang sedikit tidak lazim. Memiliki capit seperti kepiting, ekor seperti lobster, dan kaki-kakinya menyerupai kalajengking.
Sepertinya rama-rama yang kami perlukan sudah cukup untuk diolah nanti. Bang Wira, jangan cepet-cepet Bang Wira. Di tempat saya berada ini adalah salah satu hutan yang masih sangat dijaga sama masyarakat suku asli hutan. Karena dari hutan ini juga masyarakat mencari kebutuhan pokok. Hutan sagu yang masih menjadi makanan utama untuk masyarakat di sini. Tak hanya bakau, sagu juga menjadi primadona bagi suku asli hutan. Meski sudah ada beras, sagu tetap menjadi menu wajib mereka. Bukti bahwa kekayaan alam pesisir suku asli hutan benar-benar mereka manfaatkan dengan bijak. Udah semua ya Bang? Berarti langsung dibawa. Di sini saya mau langsung bawa sagunya untuk diproses, untuk dibersihkan dan juga diambil sarinya. Ayo Bang, kita bawa. Wah, berat ternyata. Ayo Bang, duluan Bang. Saat menebang pohon sagu, masyarakat asli hutan hanya akan mengambil sesuai kebutuhan. Sementara sisanya mereka simpan dalam aliran sungai untuk diambil kembali saat persediaan habis. Mengolah sagu juga adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh suku asli hutan. Kalau lagi di darat, selain cari air, selain cari bahan makanan yang lain, mengolah sagu juga masih menjadi kegiatan kalau di darat ya Bang. Inilah salah satu aktivitas masyarakat yang dilakukan di daratan. Nah, habis diparut langsung masuk ke proses untuk penyaringannya. Jadi kalau di sini sagu-sagunya yang sudah diparut dikasih air dicampur, terus nanti diinjek-injek ya. Nanti keluar sarinya dari bawah. Kenapa harus dicampur air? Karena kalau misalnya nggak dicampur air nanti nggak akan mengendap dan nggak akan jadi sagu. Saat pemerasan, para tempat peras tidak boleh jauh dari sumber air. Saat proses inilah kebutuhan air sangat tinggi. Setelah terendap, sagunya ini bentuknya agak halus teksturnya dan juga seperti tepung ya Bang, ya warnanya putih dan nggak ada baunya sama sekali. Karena kalau yang ada baunya itu kalau sudah dikasih air dan diendapinnya cukup lama sampai berhari-hari itu udah mulai bau asam. Karena yang saya tahu sagu itu agak-agak bau asam, tapi kalau ini enggak karena baru disaring ya Bang. Sekarang saya lagi bersama salah satu keluarga dari suku asli hutan. Nah, saya pengen tahu gimana sih cara masyarakat di sini untuk memanfaatkan hasil alam sebagai sumber kehidupan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, dayung lagi Pak. Sebagai salah satu penjaga terakhir hutan mangrove di pesisir Bengkalis, suku asli hutan memiliki banyak kearifan yang bisa saya pelajari. Menaiki sampan sambil menikmati pemandangan hutan bakau yang sangat membuat saya lebih tenang dan juga ini menyenangkan sekali ya. Dan ternyata hutan bakau ini juga adalah penghasil oksigen terbanyak dibandingkan tanaman yang lain. Makanya masyarakat suku asli hutan lebih suka tinggal di dekat-dekat bakau karena ya begini, udaranya segar, sejuk. Jadi lebih tenang perasaannya. Biasa makan sagu pakai apa di sini Bu? Ikan? Bisa. Bisa? Bisa. Mau ditaruh ke apa? Berbicara tentang kebiasaan, pasti semua tempat itu berbeda-beda. Seperti sekarang saya sama Ibu Atika lagi mau bikin sagu yang menjadi sumber karbohidrat untuk masyarakat di suku asli hutan. Dan nanti Rumah sampan menjadi tempat utama suku asli hutan untuk berlindung dan beristirahat. Meski tahun 1998 mereka sudah mulai mendapat rumah di darat, sifatnya hanya sebagai tempat singgah sementara.
Bahkan, rumah mereka di darat juga tak boleh jauh dari air atau sungai. Oh, itu takarannya segitu-segitu. Tambah lagi. Ini sekarang saya sama ibu lagi mau bikin sagu gobak. Jadi caranya hanya disangrai aja, tapi harus sedikit demi sedikit disangrai ya, jangan langsung semuanya karena biar rata ya bu. Terus dikasih sampai nanti dia akan berubah warna. Ukuran sampan ini memang tak luas, tapi cukup untuk aktivitas memasak, makan, atau sekedar istirahat. Jadi selama kita nyangrai sagunya harus terus dibolak-balik, karena kalau misalnya nggak dibolak-balik terus nih akan gosong sebelah tuh. Lihat di bawah-bawahnya aja udah mulai gosong. Harus terus sambil dibolak-balik. Tapi untungnya keluar. Untung apa? Sagu gobak. Ini kita baru masak sagu. Ya panjang ya. Untuk rama-ramanya kita olahnya, kepalanya harus dibuang karena ada racunnya, dan juga bagian belakangnya karena itu ada kotorannya. Kalau ini warnanya ini berbeda nih, yang besar sama yang kecil, karena kalau yang kuning-kuning ini ada telurnya di dalam dan bisa dimakan ya Pak. Ya. Kalau yang ini tidak ada telurnya. Bahasa asli sini ada orang Cina bilang makauhe. Makauhe, ada yang bilang makauhe, ada yang bilang rama-rama. Ya. Ini langsung tumis tuh Bu. Langsung masuk. Menu yang sederhana namun sangat nikmat. Bisa rasanya kuat loh. Kayaknya udah mateng ya Bu. Saat yang paling saya suka ini sudah mau dimulai makan. Saya udah penasaran rasa rama-ramanya dicampur sagu seperti apa. Ih, udah makan duluan. Apa Bu rasanya Bu? Enak. Enak. Coba saya cobain. Gini ditaruh dulu. Ya. Gini. Terus baru campur. Ambil Lebih enak. Dagingnya susah Pak. Harusnya dibelek. Iya. Cuma nggak boleh dulu dikasih bumbu. Rasa rama-ramanya ini enak banget. Ini mirip sama kepiting, rasanya bentuknya mirip kepiting dan rasanya pun sama. Kalau dicampur sama sagu, ini bikin makin kenyang ya Bu ya. Tapi hati-hati karena rama-ramanya ini berprotein tinggi, kita jangan terlalu banyak makan berlebihan. Karena kalau misalnya berlebihan bisa membuat efek samping pusing, dan kalau yang ada alergi bisa gatel-gatel. Jadi harus sesuai dengan kadarnya ya Pak.